Real Madrid mulai bergerak sebelum bursa transfer musim dingin dibuka. Skuad El Real dikabarkan mengincar beberapa bintang mewah untuk mengisi lini belakang. Pasalnya, sektor tersebut selalu kekurangan pemain karena banyaknya pemain yang cedera. Beberapa nama seperti William Saliba, Trent Alexander-Arnold hingga Jonathan Tah siap jadi buruan. Bahkan Los Blancos siap mengeluarkan mahar besar demi mendatangkan para pemain incarannya. Cetak Gol coba merangkum revolusi pertahanan Real Madrid sebagai berikut. Gagal regenerasi pertahanan di musim panas. Real Madrid harus mengalami masalah besar di kedalaman skuad, terutama pada bagian pertahanan mereka. Skuad El Real harus berkutat dengan cederanya para pemain di lini bertahan. Sebut saja ada David Alaba dan juga Eder Militao yang mengalami cedera ACL di musim lalu. Gara-gara itu Los Blancos cuma bisa mengandalkan Antonio Rudiger sebagai bek tengah murninya. Situasi ini makin diperparah dengan keputusan aneh yang diambil oleh manajemen. Pada musim dingin yang lalu, mereka malah melepas bek muda mereka yakni Peter Gonzalez ke Valencia. Beruntung El Real masih punya Carlo Ancelotti yang pandai mengakali skuad. Pasukan putih tetap mampu meraih gelar La Liga dan Liga Champions pada musim lalu. Di musim panas lalu, Florentino Perez sempat berencana untuk melakukan regenerasi skuad. Pasalnya, El Real ditinggal sejumlah punggawa bertahan seperti Nacho Fernandes. Belum lagi, El Real juga menjual bek berbakat mereka seperti Rafa Marin yang diboyong oleh Napoli. Nama Leny Yoro akhirnya menjadi incaran utama bagi skuad Los Merengues. Sayangnya, bek asal Prancis ini lebih memilih untuk berseragam Manchester United. Real Madrid saat itu menolak permintaan dari Los Lille yang meminta mahar sebesar 62 juta euro. Yoro juga disodori kontrak dengan gaji besar oleh Setan Merah sekitar 154.000 euro per pekannya. Perez mengaku cukup kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Yoro. Sang presiden mengaku nggak bisa memaksa pemain yang nggak mencintai klub untuk bergabung. Keputusan untuk melewatkan bakat Yoro ternyata nggak harus disesali oleh El Real. Sebab pemain asal Prancis ini mengalami nasib yang sial karena menderita cedera panjang. Bahkan pemain 18 tahun ini belum memulai debutnya bersama Setan Merah di kompetisi resmi. Selain Yoro, ternyata El Real juga gagal mendapatkan bek tengah yang lainnya. Los Blancos sempat mengincar nama Jorel Hato yang bermain di Ajax Amsterdam. Sayangnya manajemen The Golden Zone menolak untuk menjual bakat mudanya. Setelah gagal merekrut bek tengah, Carlo Ancelotti tetap jumawa kalau El Real nggak butuh tambahan bek tengah baru. Kami memiliki Jesus Vallejo yang sudah kembali. Kami juga punya banyak bek muda seperti Joan, Jacobo, dan Raul Asensio yang memperlihatkan kualitasnya. Puji Ancelotti. Carlo Ancelotti ngotot minta bek baru. Omongan Carlo Ancelotti ternyata menjadi malapetaka setelah masalah yang sama terjadi kembali. Sejumlah punggawa pertahanan penting El Real saat ini harus menepi karena cedera. Sebut saja Eder Militao dan juga Jacobo Ramon yang saat ini menderita gangguan di bagian otot kakinya. Bahkan masalah lini belakang El Real juga merambat ke posisi bek kanan. Dani Carvajal harus rela mengakhiri musimnya lebih cepat karena menderita cedera ACL. Pemain asal Spanyol ini memastikan kabar tersebut lewat Instagram pribadinya. Cedera ACL-ku dipastikan sangat serius, jadi aku harus melalui operasi dan menepi dari lapangan hijau cukup lama, selama beberapa bulan, tulis Carvajal di Instagramnya. Mau gak mau, Ancelotti harus menggunakan pemain seadanya guna menggantikan Carvajal. Saat ini ada nama Lucas Vazquez yang diperkirakan siap menempati posisi bek kanan. Kekurangan punggawa di lini pertahanan akhirnya membuat Don Carlo bergerak di bursa transfer musim dingin. Pelatih asal Italia ini siap mendatangkan beberapa nama besar ke Santiago Bernabeu. Namun keinginan sang pelatih diprediksi sulit diwujudkan karena akan mendapatkan penolakan dari manajemen. Jika kami membutuhkan pemain baru untuk Real Madrid, kami tak akan menutup kemungkinan untuk merekrutnya. Tapi situasinya tidak sesederhana itu.
tergantung pihak klub, ucap Ancelotti. El Real sendiri terakhir kali belanja pemain besar-besaran di bursa transfer musim dingin di tahun 2019. Mulai berburu bek berkualitas. Curhatan Carlo Ancelotti tampaknya bakal diusahakan oleh manajemen. Pasalnya, Los Blancos sedang dikabarkan mengincar beberapa amunisi anyar di lini belakang. Jonathan Tah menjadi salah satu pemain yang dirumorkan akan diboyong El Real. Bek Bayer Leverkusen ini sebenarnya sudah masuk dalam radar dalam beberapa tahun terakhir. Namun manajemen kesulitan untuk membujuk sang pemain karena skuad di Werkself enggan menjualnya. Namun titik terang akhirnya mulai terlihat pada bursa mendatang. Pemain asal Jerman ini diketahui hanya menyisakan kontrak kurang dari 1 tahun lagi. El Real bisa membeli Tah dengan harga murah atau secara gratis sampai dengan kontraknya habis. Selain Tah, ada nama William Saliba yang menjadi target utama oleh Los Blancos. Dilansir dari Mirror, manajemen siap menggelontorkan dana besar demi sang bek. Saliba sendiri diketahui sudah dipagari Arsenal dengan bandrol sekitar 80 juta euro. Meski begitu, langkah ini terbilang sulit karena ex-Olympique Marseille ini merupakan pemain kunci Mikel Arteta. Manajemen Arsenal disebut siap berusaha mati-matian untuk mempertahankan Saliba. Di sisi lain, posisi bek kanan juga menjadi salah satu lini yang akan dibenahi klub. Nama Trent Alexander-Arnold langsung dikaitkan bakal diboyong Real Madrid. Pemain tim nasional Inggris ini dirumorkan bakal hengkang dari Liverpool setelah menolak perpanjangan kontrak baru. Seandainya nggak menjual pada musim dingin nanti, The Reds akan kehilangan Arnold secara gratis. Padahal sang pemain sebelumnya sempat dipagari dengan mahar 80 juta euro. Selain itu, Arnold dikabarkan sudah nggak betah karena terus-terusan mendapatkan kritik. Dirinya sempat mendapatkan hujatan dari Roy Keane karena kemampuan bertahannya yang buruk. Trent punya kemampuan bertahan yang buruk dan bisa dieksploitasi tim besar, ungkap Keane. Lalu minat Real Madrid tertuju pada Alphonso Davies. Bahkan sang pemain diberitakan sudah mencapai kesepakatan verbal untuk segera hengkang ke Santiago Bernabeu. Nggak hanya bek senior, El Real juga tertarik mendatangkan pemain muda Chelsea yakni Josh Akeampong. Bek 18 tahun ini mengaku siap mencari tantangan baru di luar Liga Inggris. Skema pertahanan mewah Real Madrid. Rencana besar-besaran ini bisa membuat Real Madrid punya pertahanan yang sulit ditembus. Pasalnya El Real sudah punya beberapa bek kualitas dunia di dalam skuadnya. Mulai dari Antonio Rudiger yang kemungkinan besar akan diduetkan dengan William Saliba. Kedua pemain ini bisa menjadi salah satu duet pertahanan terbaik di dunia. Bahkan pemain asal Jerman ini disebut sudah nggak sabar untuk berduet dengan bintang Arsenal tersebut. Saya sangat senang dengan Militao, tetapi ada begitu banyak pertandingan, jadi kami bisa bergantian. Jadi jika ada Saliba itu akan sangat bagus, ungkap mantan pemain Chelsea tersebut. Sektor bek kanan Los Blancos juga akan semakin gemilang dengan kedatangan Trent Alexander-Arnold. Pasalnya, pemain asal Inggris ini punya statistik yang gemilang bersama Liverpool. Melansir dari Footmob, performa peak dari Trent Alexander-Arnold berhasil membuatnya mendapatkan rating rata-rata 7,6 di musim lalu. Ditambah lagi, dirinya dikenal sebagai salah satu pemain dengan operan terbaik di dunia. Oleh karena itu, bek 26 tahun ini dinilai bisa menjadi suksesor dari Dani Carvajal. Pasalnya, pemain asal Spanyol tersebut sudah masuk ke usia senja. Lini pertahanan El Real juga akan semakin sempurna jika berhasil memboyong Alphonso Davies. Kedatangan pemain asal Kanada ini bisa membuat El Real punya pertahanan terlengkap di La Liga. Davies dikenal punya kecepatan yang sulit disaingi oleh penyerang lawan. Selain itu, ex-Vancouver Whitecaps ini punya insting menyerang yang mengerikan. Tercatat, bek asal Kanada ini berhasil menyumbangkan 3 gol dan 6 assist bagi Bayern Munchen di musim lalu. Selain itu, sektor bek kiri juga masih punya pemain yang bagus. Sebut saja Ferland Mendy yang di musim ini menjadi pilihan utama dari Don Carleto. Bek asal Prancis ini bahkan baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2027.
Selain Mendy, Ancelotti juga bisa memanfaatkan kemampuan dari Fran Garcia. Bek sayap 25 tahun ini dikenal agresif saat bertahan maupun menyerang. Itulah ulasan tentang revolusi sektor belakang Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah kedatangan pemain baru ini mampu membawa Los Blancos menyabet berbagai gelar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.